Tiap kali ke pasar nggak pernah skip beli kue yang satu ini. Ini tuh adalah kue kesukaan aku dari masih kecil. Rasanya tuh legit, biasanya dibalut dengan kelapa parut setengah tua dan disiram dengan larutan gula merah yang super kental dan manis banget. Ini tuh enak banget guys, namanya itu kue lupis. Biasanya sih kalau di pasar tradisional dijualnya itu bersama dengan cenil. Next video aku bakalan share juga resep kue cenilnya. Kali ini aku share resep kue lupisnya dulu ya. Yuk simak baik-baik resepnya. Pertama kita siapin dulu untuk ketannya. Di sini aku pakai beras ketan putih yang sudah direndam selama kurang lebih 2 jam supaya nanti lebih mudah matang ketika direbus. Lanjut di sini aku mau tambahkan pasta pandan. Ini sebenarnya opsional, boleh pakai boleh juga tidak. Kalau pakai pasta pandan selain nanti jadi lebih wangi, warnanya itu jadi lebih cakep. Cuma ini kembali ke selera masing-masing ya. Sebenarnya kalau mau pakai yang original warna putih seperti warna ketan biasa itu juga nggak apa-apa banget kok. Karena nanti biasanya dia bakalan jadi warna hijau dari daun pisangnya. Nah ini tinggal diaduk-aduk rata seperti ini. Kalau udah selesai kita tinggal siapkan untuk daun pisangnya. Untuk daun pisangnya silahkan disesuaikan dengan selera aja lebarnya mau seperti apa. Semakin lebar daunnya maka semakin besar juga kue lupis yang kalian hasilkan. Kalau aku lebih suka kue lupis yang nggak terlalu besar. Jadi kayak gini aja seperti jajanan yang dijual di pasar-pasar seperti itu. Kemudian dilipat ujungnya membentuk segitiga dan terakhir membentuk seperti corong seperti itu. Lanjut masukkan beras ketan yang sudah kita buat tadi. Ini muat sekitar 2 sendok makan menyesuaikan dengan bentukan corong yang kalian buat. Setelah itu jangan lupa dipadatkan sambil ditekan-tekan seperti itu sambil kita lipat kembali. Nah saat melipat ini harus benar-benar padat ya teman-teman. Jangan lupa dia di bagian ujung-ujungnya itu nggak boleh ada yang bocor. Karena kalau ada yang bocor, biasanya itu nanti hasilnya bakalan jadi lembek. Karena di sini aku nggak pakai air kapur sirih sama sekali. Nah, sebenarnya bikin kue lupis ini ada beberapa versi ya. Ada yang direndam dulu dengan air kapur sirih supaya nanti hasilnya jadi lebih padat, tapi dia tetap lembut. Nah, kalau aku tim yang nggak suka pakai air kapur sirih, meskipun sudah dicuci, rasanya itu kayak masih tertinggal gitu loh. Jadi aku lebih suka yang asli kayak gini, cuma pas kita bikinnya itu cuma sedikit dipadatkan aja supaya hasilnya itu jadi keras tapi dia lembut. Kalau udah selesai dicetak, kita tinggal masukkan ke dalam panci rebusan. Saat merebus nanti jangan lupa kue lupisnya ini harus benar-benar terendam sempurna oleh air supaya itu dia bisa matang sempurna. Setelah itu tuangkan air mentah, di sini aku pakai air keran aja. Kemudian ini direbus selama kurang lebih 1 jam. Atau kalau mau lebih awet bisa direbus lebih lama ya. Sambil menunggu kue lupisnya matang, di sini lanjut aku mau bikin untuk kelapa parutnya. Di sini aku pakai kelapa parut setengah tua yang aku kasih setengah sendok teh garam, kemudian diaduk-aduk dan dikukus supaya nggak cepet basi. Nah ini untuk kue lupisnya udah aku rebus selama kurang lebih 1 jam. Kata mama aku kalau bikin dalam jumlah banyak dan ingin lebih awet, sebaiknya waktu merebusnya itu ditambah menjadi 3 sampai dengan 4 jam. Kembali ke kue lupisnya, ini sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Setelah diangkat dan ditiriskan jangan dibuka dulu, tapi diamkan dulu selama kurang lebih 2 jam supaya benar-benar ngeset. Lanjut bikin larutan gula merahnya. Di sini ada gula merah aku campurkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ditambahkan air dan diaduk rata. Kemudian masak di atas kompor sampai gulanya itu benar-benar larut dan mengental. Nah sebenarnya ada cara cepatnya, bisa ditambahkan larutan tepung maizena, tapi aku lebih suka kalau pure gula seperti ini. Setelah 2 jam kue lupisnya ini udah dingin dan udah memadat, jadi sudah bisa dilepaskan dari bungkusannya. Nah ini aku bakalan lepaskan supaya teman-teman bisa lihat bagian dalamnya itu seperti apa. Meskipun tampilan luarnya masih tampak seperti berbulir, tapi percaya deh di bagian dalamnya itu lembut banget dan ini wangi karena tadi sebelum direbus ditambahkan pasta pandan. Step selanjutnya jangan lupa dibaluri dengan kelapa parut setengah tua yang sudah kita kukus tadi. Ini sampai merata seperti ini, kemudian ditata di atas piring. Kalian tahu nggak sih versi lupis itu sebenarnya ada beberapa macam. Jadi selain bentuk segitiga seperti ini, ada juga yang bentukannya itu seperti lontong. Biasanya itu dijual di pasar tradisional dan mereka memotongnya itu pakai benang. Kalau aku kayaknya belum bisa untuk bikin yang bentukan lontong kayak gitu. Soalnya aku bikin kue lupis beberapa kali tuh lebih sering kalau pakai yang bentukan segitiga kayak gini, aku rasa bakalan lebih gampang. Nah ini kue lupisnya udah jadi, cakep banget kan hasilnya. Dia tuh nggak ada yang bocor sama sekali ya tadi saat direbus. Nah ini aku sebagian aku taruh di piring, mau aku kasih dengan larutan gula merah yang sudah kita buat tadi.
Larutan gula merahnya ini karena dia masih panas jadi kelihatannya itu masih lebih cair. Sebenarnya kalau ditunggu sampai dingin dia bakalan lebih kental. Cuma karena aku udah nggak sabar pengen nyicipin jadi aku tuang aja ke atas lupisnya. Nah ini udah jadi mirip banget kan dengan yang dijual di pasar-pasar. Rasanya itu enak banget loh guys. Serius aku bangga banget sih bisa bikin kue yang satu ini. Karena kalau beli di pasar harganya itu cukup mehong guys untuk aku yang tinggal di Timika, Papua. Untuk satu mika isinya 4 biji ukuran kecil harganya 10.000. Dan biasanya aku makan 2 mika baru bisa puas makan kue yang satu ini. Nah, gimana gampang banget kan bikinnya? Jangan lupa di cook ya. Happy cooking!